B. Kedudukan warga negara Indonesia. 1. Penentuan warga negara. Sebuah negara memiliki wewenang penuh untuk menentukan siapa yang dapat menjadi warga negaranya. Dalam menentukan kewarga negaranya, suatu negara memiliki pedoman dan cara yang telah ditetapkan dalam ketentuan hukum negara yang bersangkutan yang dikenal dengan asas kewarganegaraan. Dalam penerapan asas kewarganegaraan, terdapat dua pedoman, yaitu asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan naturalisasi. Dalam asas berdasarkan kelahiran, ada dua asas yang sering dijumpai, yaitu ius soli atau tempat kelahiran dan ius sanguinis atau keturunan. Asas ius soli adalah asas yang menentukan kewarganegaraan orang berdasarkan tempat kelahirannya. Negara yang menggunakan asas ini antara lain Amerika Serikat dan Kanada. Contohnya, terdapat seorang berkeluargaan AA melahirkan di Amerika Serikat. Secara otomatis, anak tersebut menjadi warga negara Amerika Serikat. Adapun asas ius sanguinis adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seorang berdasarkan keturunannya orang tuanya. Negara yang menggunakan asas ini salah satunya adalah Filipina. Contohnya, seorang yang berkewarganegaraan Filipina melahirkan anak di negara A. Anak tersebut tetap menjadi warga negara Filipina. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006, warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaranya jika terjadi salah satu hal sebagai berikut. A. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. B. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain. C. Dinyatakan hilang kewarganegaranya oleh presiden atas permohonannya sendiri yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan. D. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden. E. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing. Peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia. F. Secara sukarela mengangkat sumpah atau dinyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut. G. Tidak diwajibkan tetapi ikut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat diplomatis untuk negara asing, mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 memiliki dua asas kewarganegaraan, yaitu asas kewarganegaraan umum dan asas kewarganegaraan khusus. Asas kewarganegaraan umum terdiri dari asas ius sanguinis atau kewarganegaraan berdasarkan keturunan dan asas ius soli atau kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran. Asas kewarganegaraan tunggal menetap bahwa setiap orang hanya memiliki satu kewarganegaraan dan tidak boleh ganda. Asas kewarganegaraan ganda terbatas diberlakukan pada anak-anak yang harus memilih kewarganegaraannya setelah berusia 18 tahun. Asas kewarganegaraan khusus mencakup perlindungan maksimum, persamaan di dalam hukum dan pemerintahan, kebenaran substantif, non-diskriminatif, dan pengakuan hak asasi manusia. Kewarganegaraan. Selain berdasarkan kelahirannya, seseorang juga dapat memperoleh kewarganegaraan melalui naturalisasi atau kewarganegaraan. Syarat dan prosedur kewarganegaraan berbeda-beda di setiap negara. Di Indonesia, ketentuan kewarganegaraan terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Bagian bab 3 mengenai syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga menyebutkan bahwa orang yang dapat menjadi warga negara Indonesia adalah seperti berikut. A. Orang-orang bangsa Indonesia asli. B. Orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang menjadi warga negara. Naturalisasi atau kewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing atau bangsa lain untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 menyatakan bahwa kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga diperoleh melalui kewarganegaraan berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006. Permohonan kewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon. Masalah kewarganegaraan.
Apatrida yaitu seseorang tidak memiliki status kewarganegaraan. Hal ini dapat terjadi jika orang tersebut lahir dari orang tua yang negaranya menganut asas ius soli, tetapi lahir di negara yang menganut asas ius sanguinis. Hal ini dapat terjadi apabila orang tersebut berasal dari asas yang negaranya menganut asas ius sanguinis dan ia lahir di negara yang menganut ius soli. B. Bipatride, yaitu seseorang memiliki dua kewarganegaraan. Hal ini dapat terjadi apabila orang tersebut berasal dari orang yang bernegara menganut asas ius sanguinis dan ia lahir di negara yang menganut asas ius soli. C. Multipatride, yaitu seseorang memiliki lebih dari dua status kewarganegaraan. Contohnya, seseorang yang tidak diperbataskan antara dua negara. Di negara tersebut, mereka memiliki anak bernama Johan. Sementara itu, ia juga bukan warga negara U karena di negara tersebut berlaku asas keturunan. Sementara orang tua Jordan bukan warga negara U dan demikian Jordan tidak memiliki asas di Indonesia. Ya, jadi itu adalah materi dari kelompok kami dan sekarang saya di sini akan membacakan kesimpulan dari materi yang tadi akan saya bacakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika terjadi salah satu hal sebagai berikut. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut. Tidak diwajibkan, tetapi ikut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat diplomatis untuk negara asing. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing, atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan. Sebuah negara memiliki wewenang penuh untuk menentukan siapa yang dapat menjadi warga negaranya. Dalam menentukan kewarganegaranya, suatu negara memiliki pedoman dan cara yang telah ditetapkan dalam ketentuan hukum. Ketentuan hukum itu adalah negara yang bersangkutan dengan asas kewarganegaraan.